Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ega Alif Umaro dari kelas CB5B angkatan 2019. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok yang telah kami bahas sebelumnya, yang menganalisa struktur organisasi tata kelola dan SDM dalam sebuah proyek serta menyusun biaya anggaran proyek dan membuat kesimpulan yang telah didapat dari materi-materi sebelumnya. Untuk judul yang kami pilih adalah Proyek Pengembangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web di Universitas Sriwijaya. Baiklah, berikut merupakan diagram SDM dan OTK-nya. Pada tingkat atas, itu dipimpin oleh project leader yang memiliki peranan sebagai pemimpin dan mengontrol tanggung jawab serta semua kegiatan atas proyek yang akan dibangun. Di bawahnya terdapat 4 manajer, yaitu yang pertama manajer tahap perencanaan, yang kedua manajer tahap perancangan, yang ketiga manajer tahap sosialisasi, dan yang keempat manajer tahap pemeliharaan. Dan pada setiap masing-masing manajer memiliki staf dan tenaga ahli. Untuk manajer tahap perencanaan memiliki staf yaitu interviewer dan staf supporting, dan untuk tenaga ahli yaitu sistem analis dan bisnis analis. Untuk manajer tahap perancangan memiliki staf yaitu staf supporting dan tenaga ahli yaitu sistem analis, database admin, UI atau UX designer, front end developer, back end developer, programmer, system tester, dan project manager. Untuk manajer tahap sosialisasi memiliki staf yaitu staf supporting dan tenaga ahli yaitu programmer. Dan yang terakhir, manajer tahap pemeliharaan memiliki staf yaitu staf supporting dan ICT Unsri. Untuk tenaga ahli yaitu programmer dan database admin. Lanjut ke estimasi anggaran biaya pengembangan sistem informasi akademik berbasis web Universitas Sriwijaya. Pada taks pertama, yaitu melakukan wawancara ke user yang dilakukan oleh interviewer dengan jumlah 1 orang dengan lama hari 2 hari, dan alat yang dibutuhkan yaitu alat perekam dan ATK berjumlah 1 buah, serta alat transportasi yang dibutuhkan adalah sepeda motor dengan lama 2 hari, dan biaya keseluruhan adalah 550.000. Lanjut ke taks kedua, yaitu melakukan observasi langsung melakukan observasi langsung yang dilakukan oleh sistem analis dengan jumlah 1 orang dengan lama hari kerja yaitu 1 hari, serta alat yang diperlukan adalah alat tulis gambar dengan jumlah 1 buah, dengan total keseluruhan yaitu 150.000. Lanjut ke taks ketiga, yaitu melakukan wawancara ke ICT Unsri yang dilakukan oleh interviewer dengan jumlah 1 orang dengan lama 1 hari kerja, dan alat yang diperlukan adalah alat tulis gambar yang berjumlah 1 buah, dan alat transportasi yang diperlukan yaitu sepeda motor dengan lama hari 1 hari, dan total keseluruhan adalah 300.000. Lanjut ke taks keempat, yaitu mengumpulkan dan menyimpulkan masalah yang dilakukan oleh interviewer dan sistem analis dengan jumlah masing-masing 1 orang dan lama hari kerja masing-masing 1 hari, dan alat yang diperlukan alat tulis atau ATK yang berjumlah masing-masing 1 buah, dan total keseluruhan masing-masing yaitu 150.000 dan 150.000.
Lanjut ke task kelima, yaitu mencari solusi atas permasalahan. Yang dilakukan oleh sistem analis dengan jumlah 1 orang dan lama hari kerja yaitu 1 hari, dan alat yang dibutuhkan adalah Microsoft Office dengan jumlah 1 buah dan total keseluruhan adalah 100.000. Lanjut ke task ke-6, yaitu melakukan uji legal feasibility yang dilakukan oleh business analyst yang berjumlah 1 orang serta lama hari yaitu 2 hari kerja dengan total biaya 300.000. Lanjut ke task ke-7, yaitu melakukan uji economic feasibility yang dilakukan oleh business analyst dengan jumlah 1 orang serta 2 hari lama kerja dan total keseluruhan yaitu 300.000. Lanjut ke task ke-8, yaitu melakukan uji technical feasibility yang dilakukan oleh business analyst dan system analyst dengan masing-masing berjumlah 1 orang dan masing-masing 2 hari kerja dan total keseluruhan yaitu 300.000 dan 200.000. Lanjut ke task ke-9, yaitu melakukan uji operational feasibility yang dilakukan oleh business analyst dan system analyst yang masing-masing berjumlah 1 orang serta 2 hari lama kerja dengan total keseluruhan yaitu 300.000 dan 200.000. Lanjut ke task ke-10, yaitu melakukan uji scheduling feasibility yang dilakukan oleh staff supporting dan business analyst yang masing-masing berjumlah 1 orang dan lama hari kerja masing-masing 2 hari dan total keseluruhan adalah 200.000 dan 300.000. Lanjut ke task ke-11, yaitu pembuatan DFD yang dilakukan oleh sistem analis yang berjumlah 1 orang serta 1 hari kerja, dan untuk alat yang diperlukan yaitu Draw.io yang berjumlah 1 buah dan total keseluruhan adalah 150.000. Lanjut ke task ke-12, yaitu pembuatan ERD yang dilakukan oleh sistem analis yang berjumlah 1 orang dan lama hari kerja yaitu 1 hari serta alat yang diperlukan yaitu Draw.io dengan jumlah 1 buah dan total keseluruhan adalah 150.000. Lanjut ke task 13, yaitu pembuatan use case diagram yang dilakukan oleh sistem analis dengan jumlah 1 orang serta lama hari kerja yaitu 1 hari dan alat yang diperlukan yaitu Draw.io dengan jumlah 1 buah dan total keseluruhan yaitu 150.000. Lanjut ke task 14, yaitu pembuatan rancangan database yang dilakukan oleh sistem analis dan database admin yang masing-masing berjumlah 1 orang dan lama hari kerja masing-masing yaitu 5 hari dan 5 hari. Untuk alat yang diperlukan masing-masing yaitu coding software license yang berjumlah masing-masing 1 buah dan total keseluruhan 350.000 dan 500.000. Lanjut ke task 15, yaitu pembuatan rancangan user interface yang dilakukan oleh UI atau UX designer dengan jumlah 1 orang dan lama hari kerja yaitu 4 hari. Alat yang diperlukan yaitu design tool 1 buah dengan total keseluruhan yaitu 800.000. Lanjut ke task ke-16, yaitu membuat interface system yang dilakukan oleh UI atau UX designer dan front end developer
yang masing-masing memiliki jumlah 1 orang serta lama hari untuk pembuatan UI yaitu 4 hari, dan yang front end yaitu 5 hari, yang masing-masing memerlukan alat yaitu design tool berjumlah 1 buah, dan total biaya masing-masing yaitu 800.000. Lanjut ke task ke-17 yaitu membuat database system yang dilakukan oleh database administrator dan backend developer yang masing-masing berjumlah 1 orang, dan lama hari kerja yaitu yang dilakukan oleh database administrator selama 4 hari dan backend developer yaitu 5 hari, dengan total keseluruhan yaitu 400.000 dan 500.000. Lanjut ke task ke-18 yaitu membeli hosting baru yang dilakukan oleh database administrator dan backend developer yang masing-masing berjumlah 1 orang dan lama hari kerja yaitu 1 hari, dan alat yang diperlukan yaitu hosting 1 tahun yang berjumlah 1 buah dan total keseluruhan yaitu 700.000. Lanjut ke task ke-19 yaitu konfigurasi server baru yang dilakukan oleh backend developer yang berjumlah 1 orang serta lama hari kerja yaitu 1 hari, dan total keseluruhan yaitu 300.000. Lanjut ke task selanjutnya yaitu yang ke-20 melakukan uji coba pada sistem yang dilakukan oleh sistem tester yang berjumlah 1 orang serta lama hari kerja yaitu 3 hari, dengan total keseluruhan 250.000. Lanjut ke task ke-21 yaitu coding Pasda system yang dilakukan oleh programmer dengan berjumlah 1 orang serta lama hari kerja yaitu 7 hari dan total keseluruhan yaitu 1.400.000. Lanjut ke task 22 yaitu merilis sistem yang dilakukan oleh project manager yang berjumlah 1 orang dan lama hari kerja yaitu 1 hari dan total keseluruhan yaitu 500.000. Lanjut ke task 23 yaitu melakukan pelatihan kepada end user yang dilakukan oleh project manager dan programmer, dan untuk jumlah project manager yaitu 1 orang dan programmer 2 orang. Untuk project manager lama hari kerja yaitu 1 hari, sedangkan programmer 2 hari kerja. Lanjut total keseluruhan untuk project manager yaitu 500.000 dan programmer yaitu 1 juta. Lanjut ke task 24 yaitu training untuk pencadangan berkala yang dilakukan oleh project manager dan programmer, dan untuk project manager berjumlah 1 orang dan programmer berjumlah 2 orang yang masing-masing lama hari kerja yaitu 1 hari, dan total keseluruhan untuk project manager yaitu 100.000 dan programmer yaitu 600.000. Lanjut ke task selanjutnya yaitu task ke-25 training untuk pembaruan indeks yang dilakukan oleh programmer yang berjumlah 1 orang serta lama hari kerja yaitu 1 hari dengan total keseluruhan yaitu 300.000, dan total keseluruhan dari semua task yaitu 13.750.000. Baiklah, lanjut ke pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem adalah penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada, atau bisa disebut dengan pembaruan dari sistem yang lama untuk tujuan tertentu
yang dimana sistem tersebut lebih tepat sasaran. Faktor-faktor diperlukannya pengembangan sistem. Yang pertama, teknologi eksternal. Sistem informasi eksternal adalah komponen-komponen teknologi di luar perusahaan atau organisasi itu sendiri yang dalam hal ini sebagai penyedia informasi yang dibutuhkan manajemen dan melakukan aktivitas bisnis. Teknologi eksternal memiliki faktor seperti ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dalam lingkungan eksternal organisasi. Lanjut yang kedua, bisnis eksternal, yaitu berupa pasar, pelanggan, perusahaan-perusahaan lain, atau bisa disebut rekan maupun pesaing, yang memiliki komponen bisnis dari sistem informasinya masing-masing. Pemerintah, perangkat hukum, dan lain sebagainya. Lanjut ke teknologi internal, yaitu berupa software, hardware, aplikasi, dan infrastruktur. Dan yang terakhir, bisnis internal, yaitu struktur organisasi, infrastruktur atau aset, proses, sumber daya manusia, dan budaya perusahaan. Lanjut ke kebijakan pengembangan sistem informasi. Kebijakan sistem atau sistem polisi merupakan landasan dan dukungan dari manajemen puncak untuk membuat perencanaan sistem. Kebijakan sistem itu sendiri antara lain dilakukan oleh manajemen puncak. Mengembangkan suatu sistem informasi, menyediakan manajemen dengan informasi yang cukup, meningkatkan produktivitas karyawan. Ada dua faktor, yaitu waktu dan sumber daya manusia. Perencanaan sistem atau sistem planning merupakan pedoman untuk melakukan pengembangan sistem. Hal-hal dalam perencanaan sistem antara lain perencanaan sistem yang terdiri dari short range atau long range, mengestimasi kebutuhan fisik ditangani oleh planning staff, sebagai pengembangan sistem dikepalai oleh System Development Manager, Departemen Pengolahan Data dikepalai oleh Manajer Pengolahan Data. Lanjut, perencanaan sistem adalah proses membuat sebuah laporan perencanaan sistem yang menggunakan sumber sistem informasi yang berhubungan dan mendukung tujuan bisnis dan operasi organisasi. Baiklah, demikian video singkat yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.